harga PP udah turun, PBV murah, DER-nya hampir sama, sangat tinggi. Iya, PT-PP ini sebenarnya kalau kita ngomongin DER, itu emang kayak di industri itu emang tinggi-tinggi Pak ya, Waskita, Dikarya, PT-PP, Wijakarya. Cuman secara tingkat hutang, mereka lebih rendah dibandingkan yang lain, si PT-PP. PT-PP ini sebenarnya company-nya menarik ya, kalau kita lihat laporan keuangan kemarin kuartal 1, dia yang lebih bagus dibandingkan yang lain, karena Wika rugi, Waskita rugi. Adikarya juga untung positif, cuman PT-PP growth-nya lebih ada. Kita suka PT-PP karena ibaratnya kayak debt level mereka masih lumayan rendah. Jadi kalau buat ngambil project itu masih ada nih capacity-nya. Karena kita tahu bahwa kalau mau ngambil project itu kan butuh 70% utang sama 30% equity. Jadi kalau misalnya debt-nya rendah, masih jauh di bawah covenant, itu tuh mereka masih bisa ambil. Kedua saya appreciate adalah kayak kemampuan mereka buat ambil kontrak baru yang model IKN. Karena kemarin mereka traction-nya bagus, di situ mereka dapat banyak gitu ya. Jadi nanti kalau nanti ada tender di tahun ini dan mereka bagus, itu harusnya bisa positif sih ya. PT-PP menarik sih ya kalau buat konstruksi ya menurut kita ya. Ini topik saya di sektor konstruksi. Cuman yang jadi hati-hati adalah sentimen di overall industrinya sih ya sebenarnya. Jadi itu yang kita agak hati-hati ya. Sama kalau kita ngomongin industri, sebenarnya yang agak hati-hatinya adalah kayak kita nggak ngelihat kontrak baru nih sekuat zaman-zamannya dulu 2014 sebenarnya. Jadi intinya kalau kita ngelihat namanya pemain konstruksi dapat pendapatan itu kan dapatnya dari kontrak baru. Nah, kontrak baru itu biasanya akan translasi ke order book namanya. Jadi ibaratnya kayak si pemain konstruksi itu akan dapat pendapatan dari order book. Order book itu adalah kontrak baru ditambah kontrak carryover dari yang tahun lalu. Cuman kalau kita ngomongin order book sekarang itu nggak sebanyak ibaratnya zaman-zaman 2014, trennya turun. Karena kalau kita lihat emang ya, maksudnya proyek kan sekarang udah banyak yang kelar ya. Anggaran infrastruktur pun nggak kayak tahun lalu nih, yang ibaratnya bisa 420 triliun, sekarang paling 360-390 triliun di APBN. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin kayak kemampuan mereka buat dapat revenue, maintain top line growth-nya itu bagus tuh agak lumayan susah sih.